Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kalian sehat selalu. Nah, anak-anak, di pagi hari yang cerah ini, walaupun kita hanya bisa bertatap maya untuk sekarang ini, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajarnya ya. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita baca doa bersama-sama. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Doa tidak akan pernah usai. Baik anak-anak, seperti yang Ibu sudah bilang tadi, walaupun kita belajar secara tatap maya, yaitu melalui Zoom meeting ini, tapi Ibu harap kalian tetap semangat. Sebelumnya Ibu punya pantun buat pembelajaran hari ini. Ada Dodit yang sedang asik main dengan ikan koi. Ada pula Udin yang asik masak di dapur mamahnya. Hei anak-anak, siapa yang ingin cita-citanya tercapai? Yuk mari kita semangat belajarnya. Oke, harus semangat, tidak boleh patah semangat. Kalau ada masalah dalam pembelajaran atau ada masalah yang kalian hadapi nih, kalian tidak boleh menyerah. Kalian harus maju terus, pantang mundur. Oke anak-anak, semangat ya sekali lagi belajarnya. Selanjutnya, minggu lalu Ibu sudah memerintahkan kalian untuk menggambarkan mengenai siklus air seperti gambar yang Ibu gunakan dalam background ini. Nah, siapa yang sudah menggambarnya? Atau ada yang belum menggambarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, kalian sudah mengerjakan semua ya. Terima kasih. Baik anak-anak, pembelajaran sekarang itu masih mengenai peristiwa siklus air seperti yang sudah kalian gambar. Tujuannya dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, supaya kalian mampu untuk menjelaskan bagaimana peristiwa air. Kemudian selanjutnya kalian mengetahui urutan-urutan proses siklus air dari tahap penguapan, pengendapan, sampai kembali lagi ke tahap penguapan. Nah, kalian bisa mengurutkan dengan jelas, dengan berurut. Terus kemudian juga kalian menjadi tahu manfaat air atau manfaat siklus air. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi kalian harus semangat ya, semangat. Oke, selanjutnya coba kalian buka buku halaman 9. Bagaimana? Sudah ketemu halaman 9-nya? Oke. Jika sudah, silahkan kalian lihat pada halaman 9. Di situ terdapat bacaan mengenai siklus air. Nah, sebelum Ibu menjelaskan lebih detail, silahkan kalian baca terlebih dahulu. Bacanya karena itu sedikit, coba Ibu ingin kalian baca cepat, Ibu beri waktu 3 menit untuk membacanya. Baik, silahkan dibaca ya. Sudah? Oke. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai siklus air ini. Nah, kalian sudah membacanya kan? Di dalam siklus air ada apa saja siklus air itu yang sudah kalian baca di dalam buku tadi? Prosesnya. Oke, yang pertama ada penguapan. Kemudian ada pengendapan. Kemudian pengembunan. Nah, supaya pemahaman kalian lebih konkret dan kalian lebih mengerti, Ibu akan menjelaskannya menggunakan argumented reality. Jadi, kalian harus menyimaknya dengan sesama. Baik, Ibu akan share videonya. Oke, apakah sudah terlihat videonya? Ya, sudah ya, sudah terlihat semua.
Nah, ayo kalian perhatikan dengan baik-baik. Oke, baik anak-anak, sudah terlihat di layar monitor kalian video ini. Nah, di dalam video ini terdapat sebuah proses water cycle atau dalam bahasa Inggrisnya adalah siklus air. Nah, siklus air ini memiliki nama lain, yaitu bisa disebut juga dengan siklus hidrologi. Nah, siklus air atau siklus hidrologi ini merupakan tahapan proses yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahapan-tahapan yang terdiri dari tahapan evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan dengan baik-baik. Di gambar tersebut ada asap ya. Nih, Ibu Jun ya. Ada asap ya. Itu menunjukkan proses apa anak-anak? Ya, menunjukkan proses penguapan. Pinter. Nah, proses penguapan ini dalam siklus air dinamakan dengan evaporasi, yaitu yang menunjukkan penguapan pada air laut, air danau, air rawa, sungai, atau perairan-perairan yang ada di muka bumi kita. Nah, selain ada evaporasi, ada pula yang disebut dengan transpirasi. Ada yang tahu apa itu transpirasi? Oke, belum ya? Nah, Ibu kasih tahu nih. Transpirasi adalah sebuah proses penguapan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan, di mana tumbuhan tersebut melepaskan molekul-molekul air sebagai hasil metabolismenya. Jadi, selain terjadi pada perairan yang ada di bumi kita, penguapan pun terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Nah, itu yang disebut nama evaporasi atau penguapan. Penguapan tersendiri itu adalah perubahan wujud dari wujud zat apa ke apa? Ada yang masih ingat perubahan wujud? Ya, perubahan wujud dari cair ke gas. Nah, ini asap-asap ini yang merupakan perubahan wujudnya, yaitu yang pertama air. Air naik ke atas karena adanya panas matahari sebagai energi pertama atau energi utama terjadinya penguapan. Nah, paham di evaporasi? Oke, kita lanjut ya. Tahap selanjutnya ialah tahap presipitasi atau yang bisa disebut tahap pengendapan. Oke, coba kalian perhatikan di video ini ada awan hitam ya. Nah, awan hitam itu merupakan hasil dari evaporasi. Oke, pengertian dari presipitasi adalah air akan terkumpul di atmosfer dan akan berubah menjadi awan. Nah, uap air kan tadi dibawa ke atas oleh proses yang dinamakan evaporasi. Nah, energi pertamanya adalah panas matahari yang membuat terjadinya sebuah proses evaporasi. Uap air tersebut naik ke atmosfer. Setelah di atmosfer berbentuklah awan. Nah, uap air di udara tersebut lama-kelamaan mengalami pengembunan dan akhirnya membentuk butiran-butiran air. Itu yang akan disebut sebuah proses kondensasi. Nah, butiran air tersebut lama-kelamaan bertambah banyak dan semakin banyak, sehingga pada akhirnya membentuklah awan mendung nan hitam seperti awan yang ada di layar kalian ini, yang kalian lihat nih.
Oke, Ibu zoom ya. Nah, ini adalah hasil dari pengembunan air di atmosfer. Nah, awan ini karena terbawa angin maka akan naik ke atas. Semakin tingginya awan, maka udara atau suhu yang ada pada awan tersebut bukannya semakin tinggi, tapi semakin rendah gitu. Nah, akhirnya air atau butiran air yang ada di awan tersebut mengalami kejenuhan dan lama-kelamaan akan berat. Nah, karena itu maka akan terjadilah tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap kondensasi, di mana tahap kondensasi ini merupakan tahap pengembunan. Nah, awan yang sudah hitam gelap tersebut yang terbentuk dari tahap presipitasi akhirnya hujan atau turun salju, dan itu adalah proses terakhir air kembali lagi ke bumi. Dan hal tersebut akan terus berulang. Jadi dari tahap evaporasi, presipitasi, dan kondensasi dari water cycle atau siklus air atau siklus hidrologi. Nah, jadi siklus air ini terdiri dari apa saja tahapannya? Yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Kedua ada yang dinamakan kondensasi, yaitu pengendapan air di atmosfer. Setelah kondensasi ada yang namanya presipitasi, pelepasan air pada awan yang mengakibatkan hujan ataupun turunnya salju. Baik anak-anak, semoga pada video ini akan membantu pemahaman kalian mengenai siklus air. Baik, kalian sudah melihat dan memperhatikan kan video yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, di dalam proses siklus air ada apa saja? Yang pertama ada penguapan atau evaporasi. Bagus. Kedua, pengendapan. Apa bahasa lainnya? Presipitasi. Ketiga ada pengembunan atau apa anak-anak? Kondensasi. Baik, itu tadi adalah yang namanya siklus air atau siklus hidrologi ya bahasa lainnya. Nah, siklus tersebut itu tidak bisa diubah-ubah. Tidak bisa dari pengendapan terus langsung penguapan, kemudian pengembunan atau kondensasi, itu nggak bisa. Jadi harus berurutan. Jadi nanti kalau kalian ujian ada pertanyaan atau buatlah bagan mengenai siklus air, berarti harus membuatnya seperti gambar yang ada di belakang Ibu atau jadi background Ibu ini ya, atau gambar yang sudah kalian buat kemarin. Nah, itu adalah bagian-bagiannya. Jadi pertama ada penguapan, kemudian ada pengendapan dan pengembunan. Ingat ya. Nah, baik anak-anak, ada yang masih belum paham sampai sekarang? Bagaimana? Sudah paham semua? Atau masih ada yang belum nih? Ayo, yang belum paham jangan takut untuk bertanya. Ibu akan senantiasa untuk menjelaskannya kembali. Karena kalau kalian tidak paham, berarti Ibu belum tuntas dong memberikan ilmu kepada kalian. Oke, tuntasnya Ibu dalam mengajar ini adalah kalian paham mengenai materi ini. Ayo, jangan takut kalau ada yang belum bisa atau masih belum paham nih Bu di bagian ini. Silahkan tanyakan, acungkan diri kalian. Berarti
itu kalian memperhatikan ibu dengan jelas, memperhatikan ibu dengan seksama. Ibu akan senang untuk mengulangnya kembali, menjelaskannya kembali. Gitu. Baik, ada yang belum paham mengenai siklus air atau siklus hidrologi ini? Oke, alhamdulillah paham ya. Baik, karena kalian sudah paham semua, ibu akan bertanya kepada kalian. Coba kita berdiskusi bersama ya. Pertanyaan ibu adalah bagaimana jika tidak terjadinya sebuah atau peristiwa siklus air ini? Ayo, ada yang berani untuk menjawabnya? Ayo acungkan tangan, jangan berteriak. Oke, silahkan aplikasi raise hand-nya di Zoom meeting kalian. Klik. Nah, nanti ibu akan melihat siapa yang raise hand duluan. Oke. Ya, silahkan. Oke. Tadi kata Fahmi, katanya kalau tidak ada siklus air ini, kebutuhan manusia akan mengalami kesulitan. Apakah setuju, teman-teman? Oke, mengapa setuju? Banyak nih yang jawab setuju di kolom chat. Coba Risan, kenapa setuju? Oke, di kolom chat terkatanya kalau tidak ada air, kita tidak bisa minum, tidak bisa mandi, tidak bisa makan. Terus ada Rizal, tidak bisa menanam tanaman karena akan kering tanahnya. Oke, banyak ya kalian sudah menjawabnya di kolom chat. Oke, yang kalian jawab itu benar. Jika tidak ada air atau tidak adanya peristiwa siklus air ini, otomatis air yang ada di muka bumi ini akan berkurang. Nah, berkurangnya air tersebut mempengaruhi kebutuhan hidup kita. Apalagi air itu menjadi elemen yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi walaupun terjadinya siklus air ini, kalian juga jangan air bakal ada kok, air bakal masih banyak kok. Tetap kalian harus menjaga air dengan baik, yaitu menggunakan air dengan secukupnya supaya persediaan air bersih masih ada. Kemudian saat membuang limbah pun kalian juga harus memperhatikan, jangan buangnya di sungai atau di kali. Itu akan mempengaruhi air tersebut, akhirnya terjadi pencemaran air. Tuh. Oke, sekarang kita akhiri pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya Ibu ingin menugaskan kepada kalian, yaitu tugasnya adalah coba kalian identifikasi kembali manfaat dari air. Nah, manfaat air untuk kehidupan sehari-hari apa saja, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun lingkungan alam sekitar. Nah, coba kalian identifikasi lagi, kalian buat bagan-bagannya lebih detail lagi, dan kalian kirim hasil gambar kalian ini di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Atau jika tidak bisa, nanti Ibu akan kirim kembali link Google Drive. Nah, kalian kirim semua tugas hari ini, yaitu tugas bagan mengenai identifikasi manfaat air, kemudian gambar yang sudah kalian buat ya, dan cerita atau kesan-pesan pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran mengenai siklus air. Jadi isinya apa saja yang kalian dapatkan, bagaimana pembelajaran hari ini, silahkan kalian cerita di situ. Nah, itu sebagai hasil dari refleksi pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita akhir pembelajaran ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Alhamdulillah, doa tidak pernah usai. Nah, sekarang sudah waktunya sholat zuhur. Silahkan kalian rapi-rapi barangnya habis pembelajaran ini.
dan silahkan kalian sholat zuhur ya. Oke, sampai jumpa di pembelajaran hari Selasa ya. Ibu mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan saat Ibu menjelaskannya. Dan semangat terus belajarnya, jangan patah semangat. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, silahkan yang ingin keluar Zoom, Ibu persilahkan.